Jadi kapanggi kurayat kaula. Terus yang anjeunna tiasa uih di kadunya manusia karena aya manusia di ditu anu ikhtiaran murang kana eta. Iya si Abah. Si Abah orang itu yang Ya terus biasa anjeunna. iya. Kaula lagi kenal si Abah. Kaula era dekat dibikin deui we kurayat kaula. Lain ke prajurit, lain ke kaula, eta kurayat kaula. Ayatnya memang ayat seudi. Muhammad Kibran Ar-Rasyid, seorang pendaki Gunung Guntur di Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditemukan selamat setelah hilang selama 6 hari. Bocah berusia 14 tahun itu dinyatakan hilang pada Minggu 19 September 2021 dan ditemukan pada Jumat 24 September 2021 sore hari. Warga Kampung Citangtu RT 02 RW 07 Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut itu kemudian menceritakan pengalamannya selama ia hilang. Gibran menjelaskan dirinya bertahan hidup dengan minum air putih di sungai dan daun-daun selama berada di Gunung Guntur. Ia mengaku ada sosok mistis yang menyuguhkan makanan namun ia tidak memakannya dan memilih untuk minum air sungai. Sosok mistis tersebut menurutnya berjumlah 5 orang dengan pakaian yang serba putih. Gibran ditemukan tim SAR gabungan pada Jumat sore di kawasan Curug Koneng, Gunung Guntur. Proses pencarian Gibran ini melibatkan lebih dari 100 orang dengan dibantu oleh Kompi 4 Batalion, Pelopor Satpol Polda Jabar dan Dalmas Polres Garut. Serius Misteri kali ini akan mencoba membuka tabir misteri yang ada di sana. Apakah ada kaitannya hilangnya Gibran dengan makhluk astral di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu semua berjumpa kali di Lulul Misteri. Kali ini kita akan mengadakan sesi kumis. Apa itu kumis? Kupas misteri. Kenapa sesi kumis sekarang kita upload? Karena berkaitan dengan kejadian viral kemarin Pak, yang menimpa salah satu pendaki cilik yang mendaki Gunung Guntur. Gibran ya namanya. Namanya pendaki cilik itu Gibran. Jadi proses pencarian Gibran ini dilakukan selama 5 hari. Jadi kronologisnya Gibran ini beserta 15 orang temannya pada hari Sabtu itu mendaki Gunung Guntur. Ketika melakukan pendakian itu mereka lancar saja ketika sampai tenda, tidak ada halangan apa-apa. Namun ketika pukul 4 pagi ketika melakukan summit, Gibran ini tidak ikut summit karena mungkin dia kelelahan ya. Alasannya lelah ya. Alasannya mungkin lelah ya. Dan dia ditinggalkan oleh teman-temannya di tenda berserta seorang temannya juga sih, teman berjenis kelamin perempuan. Ketika melakukan summit temannya dan pulang kembali ke tenda, Gibran ini tidak ada di tenda. Dicari sampai sekarang proses evakuasi selama 5 hari itu hilang. Dan alhamdulillah kemarin kuasa Allah pada 2 hari yang lalu Gibran ditemukan dan dalam keadaan selamat. Alhamdulillah ya. Jadi ketika ditemukan itu Gibran tampak kelelahan dan ada cerita
mistis yang istilahnya ketika melakukan proses pencarian Gabriel ini banyak hal-hal mistis di hal mistis, terutama kesaksian penduduk sekitar Pak Edi yang katanya beliau juga sebagai juru kunci Gunung Guntur katanya ya. Jadi Gibran ini istilahnya ketika melakukan hilang itu memang sengaja ditutupi oleh hal gaib di sana. Dan sampai bisa ketemukannya itu Pak Edi ini melakukan ritual, harus memberikan paku gaib ke sana yang dibeli, dan itu oleh sumbangan sendiri katanya, dan memang oleh biaya sendiri, tidak disumbang oleh orang lain. Jadi itu dari versi masyarakat ya. Dan ketika Gibran ini ditanya, Lur ya, pengakuan Gibran ini selama 5 hari itu dia tidak merasa di sana selama 5 hari karena dia tidak mengalami proses pergantian malam. di siang terus Katanya gitu. Jadi dia merasa seolah-olah tidak 5 hari. Kayaknya sepertinya main gitu di sana. Dan di sana katanya dia ditemui oleh 5 orang perempuan dan 1 orang laki-laki katanya yang memberi dia makan. Cuman dia tidak mau. Makanannya sih alasannya standar ya, karena dia tidak kenal katanya gitu. Jadi selama 5 hari Gibran ini serasa sebentar aja. Tahu-tahu ya ditemukan oleh tim SAR. yang satu. Dan jadi berita ini kemarin sempat heboh ya, sempat heboh juga. Viral gitu. Menurut A sendiri nih, A, kenapa sih A bisa sampai seperti itu, A? Pendaki datang ke gunung bisa sampai tersasar karena pengakuan Gibran tuh Gibran sebenarnya hanya ingin buang air kecil, dan makanya HP segala macamnya dia tinggalkan di tenda. Ketika buang air kecil tahu-tahu dia jatuh dan tahu-tahu dia ada di dunia itu. Entah gimana nih ya pendapat? Kalau pendapat saya, kalau hal seperti itu, kalau di tempat-tempat seperti begitu tidaklah aneh, karena hal-hal gaib pasti ada di sekitar itu. Terus yang keduanya, dia kan berpamit untuk buang air kecil maksudnya. Nah di situ terkadang manusia itu kan kalau kita membuang kotoran bagaimana kadang tidak pamit tidak izin, biasanya seperti itu biasanya. Tapi wallahu ya, kalau masalah Gibran ini tahu pamit atau enggak, mungkin ya sudah waktunya masuk ke alam itu seperti itu mungkin gitu ya. Insya Allah kita lihat apakah benar Gibran ini ada yang yang membawa apa gimana, kita lihat aja nanti. Jadi memang Lur 5 hari dan tidak makan dan diketemukan dalam posisi selamat, alhamdulillah. Nah benar, misalnya ibarat kata ketika 5 hari di hutan belantara jangan salah kita juga berapa hari waktu naik ke hutan kayak gitu. Masya Allah ya tetap alhamdulillah dalam keadaan hidup. Alhamdulillah. Untuk dulu semua mungkin nanti kita lebih jelasnya ya kita coba komunikasi dengan yang positifnya aja. Mudah-mudahan yang positifnya yang ada di sana, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit info ya mengenai terjadinya peristiwa tersesatnya pendaki cilik ini, apakah ada hubungannya dengan kaitan misteri di sana. Kita coba Lur, mudah-mudahan kita sedikit bisa menarik informasi dari sosok yang jin yang ada di sana. Baik Lur, kita coba melakukan meditasi ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, kita akan tarik yang positif, jangan yang negatif, supaya bisa lama di amanan ya. Kita keluarkan yang
Jadi saya coba memanggil penguasa yang ada di sana Lur, di kawasan Gunung Guntur, karena mungkin kita langsung dapat informasi dari beliau peristiwa Gibran apakah ada kaitannya dengan hal gaib atau tidak. Sementara ini keamanan masih melakukan proses meditasi. Kejadian Gibran ini sangat menarik karena banyak diangkat oleh YouTuber dan diangkat oleh berita nasional, sehingga pendakian ini ya memang ketika di lapangan banyak bersentuhan dengan hal gaib, tapi kita senantiasa ketika mendaki ke dalam gunung seharusnya kita harus ingat kepada Allah SWT, dan istilahnya ketika akan melakukan aktivitas buang air kecil ataupun membuang sampah itu memang kita harus baca basmalah dan istilahnya pamit izin lah ke yang ada di sana, karena kita tidak tahu di sana kita itu menyenggol atau menyentuh gitu ya. Keamanan sudah melakukan proses ini. Sudah mulai kerasa kaki saya udah masuk Lur. Besar Lur sosoknya ini. Saya merasakan sekali auranya ini besar sekali. Nanti kita coba suaranya bisa agak jelas ya, tinggi biar jelas ya Mon. Mulai keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapunten eyang tos dipanggil ka dieu ku abdi, tos sawios eyang ka dieu. Enak. Hampunten ieu abdi bade tumaros berkawis murang kalian kamari kasasar di Gunung Guntur. Leres eyang uninga kajantenan eta. Rami sejagat. Rame dunia manusia. Eta budak kapanggih ku rahayat kaula. Jangan lambat ka dunia jin di ditu eyang. Ditarayat kaula niat nyelametkeun. Eta eyang murang kali tiasa lebet ke alam jin kitu kunaon ya. Nanti sadar. Ingat ke Allah. Tapi murang kali eta bade kacaing kalau siangnya. Cuma bacaan ulah sebenarnya. Budak teh sembarangan jang. Ya. Jadi kapanggih ku rakyat kaula. Upami ayeuna eyang kondisina 5 dinten kan di dunia manusia teka kendakna nya eyangnya.
sauna di ditu nama anjeunna ngaraos sakedap terus yang di ditu alamna lebih cepat dibanding dunia manusia. Beres setahun juga sebulan di situ aja Perbandingan nantinya ya. tapi udah teh di haping rakyat kaula. Terus yang anjeunna tiasa wih di ka dunia manusia karena aya manusia di ditu anu ikhtiaran murang kana eta. Iya siapa Si Abah orang ditu yang ya terus biasa aja nah iya. kaula lagi kenal siapa Jeung kaula era dekat dibikin deui we ku rakyat kaula. terus yang kedah aya paku bumi eta sebagai kalau nuker murang kali eta Itu masalah di rakyat kaula. syaratnya. Dan terus kamu naon itu paku bumi teh kamu bangsa GP dia mana? Ya lama kaula kisah jika lama bisa pembangunan karakter Kamu pembangunan segala gaya di situ. Akan kadi kadinya ke negara kaula tong sembarangannya nyata di rumah ayeuna kasma Allah. Ari ieu yang nu rakyat yang anu di ditu saladasna upami teu diganggu mah ngaganggu benernya. Kita di kasiram meureun ke manehna. Jadi diajak Upami ayeuna kanggo saportos kitu di supados teu aya deui yang kajantenan kitu deui saena kumaha yang kanu bade naik ka gunung. kaula ngaliktip kayak di tengah sombong Sombong. tengah digung paduana inget ke Allah Ka Allahnya. musik mau bikin jelema teh eta lamun miceun segala kudu pamit Kudu pamit. tong segawaya Segawaya yang asa di masorangan teka tingali ku manusia mah nya jadi teu teh aya makhluk Allah lainnya. kadang juga masuk masa dekat dulu jadi sembarangan Sembarangan. Kamu di anggo maksiatna meureun yang nya. bahaya itu Bahaya. Di Gunung Guntur ieu nya yang anu nganggo di ditu eyangnya. kajian disebut tadi orang kaula saha Terus meninggal eyangnya silaturahmi alhamdulillah abdi sareng eyang terus tiasa kasih. juga ya kalun geningan hampura kaula Terus tiasa dongkap ka dieu terus masihan informasi jantana murang kalian teh memang aya kajantanan mistisnya yang dunia gaib anu ngajantankeun anjeunna hilang. jadi lain ke prajurit lain ke kaula eta ku rakyat kaula Hayatnya memang aya seudi ditu nya ya. beneran mengenai ngeliwat kadinya Mohon eyang hatur nuhun parantos ngasihkeun info dan mudah-mudahan informasi ieu dikadugikeun kadangu ku anu bade naek ke gunung nya khususna Gunung Guntur umumna mah sakabeh gunung aya di Indonesia nya ya desa wae nya kedah gula sopan mohon yang hatur nuhun abdi tos ngaganggu eyang di ditu nya hatur nuhun tos biasa dongkap ka dieu hapunten nama sanes bade nanaon kaula pamit assalamualaikum Waalaikumsalam.
Alhamdulillah dulu semua tadi kita sudah melakukan proses mediumisasi dengan salah satu penunggu yang ada di sana ya. Iya. Dan beliau sosoknya benar-benar sangat berwibawa, tegas, dan memang dari golongan jin muslim ya. Dan salah satu penguasa di sana ya. Jadi yang tadi saya tanyakan sih mengenai hubungan dengan hilangnya Gibran, apakah ada hubungannya dengan alam gaib di sana? Ternyata katanya ada. Jadi ya, pesannya ketika akan melakukan pertama ya mau masuk ke dalam hutan, mau memang apalagi mau buang air kecil itu harus izin dulu, pamit dulu. Dan yang menarik tadi tuh dia bilang bahwa ketika memang masuk ke dalam hutan khususnya di sana yang pertama jangan sombong. Yang kedua harus ingat kepada Allah ya, terus harus izin pamit dulu sebelum memang mau melakukan aktivitas yang tadi ya. Katanya juga memang si Gibran ini masuk ke alam jin karena memang ada rakyat-rakyat yang di sana ya, rakyat-rakyat bangsa jin yang memang terganggu oleh aktivitas Gibran ini. Mungkin gitu ya. Itu ya secara mistisnya yang tadi. Allah alam bisawab ya, kita sebagai manusia bisa memfilter lagi. Yang tadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Ya intinya sih kita di sini hanya berusaha mencari informasi ya dari yang memang alam jin di sana, apakah memang proses hilangnya Gibran ini memang ada hubungannya dengan alam jin di sana. Dan yang menarik tadi juga katanya memang kenal dengan si Abah yang memang melakukan proses ritual di sana untuk melakukan istilahnya mengembalikan dipindahnya dari alam jin ke alam manusia. Dan memang ada tadi sejenis imbalannya itu pagu gaib ya, seperti katanya memang di alam jin juga sama seperti alam manusia, mereka butuh membangun. Jadi mereka pagu gaib itu digunakan untuk membangun bangunan di alam sana. Katanya. Ya Allah alam, tapi itu tadi jawaban dari yang ada di sana. Menurut sendiri gimana pendapatnya atas kejadian ini? Ya mudah-mudahan semua ini menjadi hikmah ya, dari semua kejadian yang menimpa pendaki kita Gibran, dan menjadi pelajarannya ya, supaya lebih hati-hati lagi. Dan memang selain faktor kelengkapan secara fisik, kelengkapan peralatan, tadi juga ada non teknis ya. Hal yang lainnya yang memang kita harus sadari bahwa kita tuh masuk ke alam yang tidak hanya dunia manusia di sana, ada dunia alam lain di sana. Jadi ya sudah sewajarnya ketika para pendaki mau masuk ke suatu gunung ya istilahnya harus saling menghargai dengan sopan katanya dari alam di sana. Kadang kan kita suka mendengar ya oknum-oknum sih ya. Nyetel musik keras-keras, ngomong sompral, buang sampah sembarangan. Ada yang lebih parah sih yang melakukan kegiatan maksiat di sana. Janganlah. Ya itulah yang hal memancing seperti barusan ya kejadian Gibran ini. Karena kalau hal-hal alam gaib itu sangat bersinggungan sekali. Ya alhamdulillah Gibran masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Pulang ditemukan 5 hari itu bukan waktu yang sebentar. Iya. Baik dulu semua, mungkin kupas misteri kali ini kita cukupkan sampai sekian ya. Saya dan Aman cuma berpesan segala yang diucapkan dalam kegiatan kupas misteri ini tolong difilter lagi, dan karena istilahnya kita kembali lagi ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, terus kembali lagi ke kepercayaan teman-teman. Gitu. Kami di sini hanya hiburan lah ya, anggap aja hiburan, hanya ingin memberikan informasi yang mudah-mudahan ya istilahnya mah bisa menambah hal-hal yang positif ya buat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.
Dan jangan lupa iklannya jangan Iya, di skip, jangan skip. biar kita makin semangat membuat konten-konten selain kumis ya. Ya, Kita ada live misteri, Insya Allah, ya. ada pendakian, Ya. jadi yang berhubungan dengan misteri. Dan sekarang kita lagi menelusuri jejak-jejak Pajajaran. Saya Sufyan Sauri, Saya Mangan. mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.